Matsaga TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pramono SPD MPD, Kepala Madrasah Sanawiyah 3 Wonogiri yang ada di Purwontoro, Bapak Ibu guru serta karyawan MTS Negeri 3 Wonogiri, tidak lupa anak-anakku sekalian, siswa-siswi sejak kelas 7 sampai kelas 9 yang saya sayangi, saya banggakan. Tidak lupa kepada para pemirsa, rahimakumullah, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan zahir batin, masih diberi umur panjang, kesempatan dan kesehatan, dapat melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Marilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dalam bentuk taat kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti, insya Allah termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang baik kali ini akan saya sampaikan tema 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, memberikan harapan besar, hadiah yang luar biasa dengan adanya bulan Ramadan, memberikan kesempatan kepada hambanya supaya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih surganya. Adapun 4 golongan yang dirindukan surganya Allah tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Talil Quran wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an
was-shaimi fi syahri Ramadan. Masyaallah muslimin wal muslimat, para pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu akan kami sampaikan secara singkat karena waktu. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa menjadi hamba yang dirindukan surganya Allah, manakala bisa menempatkan diri kepada 4 kelompok atau golongan tersebut. Yang pertama disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni talil Quran, yakni orang-orang yang rajin, senang membaca Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan merupakan penjelas atas petunjuk itu dan merupakan pembeda. Masyaallah muslimin wal muslimat, para pendengar pemirsa yang kami hormati, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kesempatan emas, marilah kita rajin membaca di bulan Ramadan ini. Barangkali kita bisa menargetkan, apabila tahun kemarin mungkin kita membaca belum sampai bisa khatam, marilah kita tingkatkan bulan Ramadan ini bisa menghatamkan membaca Al-Quran. Apabila tahun kemarin mungkin sudah khatam 1 kali, mari kita tingkatkan bisa khatam 2 kali. Begitu seterusnya. Dengan membaca Al-Quran ini, Allah janjikan akan berikan pahala yang luar biasa. Bahkan tiap 1 huruf akan diberi 10 hasanah. Sedangkan Al-Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surat, yang kurang lebihnya ada 6.666 ayat. Ini apabila diperinci dalam bukunya Imam Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Al-Ulum Al-Madlil Nujum, bahwa sudah 1200 tahun yang lalu sudah bisa menghitung jumlah huruf. Seluruh kandungan Al-Quran terdapat kurang lebih 1.027.000 huruf. Ini artinya apa? Apabila kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali hatam, dan 1 huruf diberi pahala 10 kebaikan, maka Allah akan berikan pahala yang kurang lebihnya 10 juta 10 juta lebih pahala yang Allah janjikan. Belum apabila kita bisa menghafal Al-Quran lebih-lebih. Pahala orang yang bisa menghafal Al-Quran
orang yang menjadi ahli Quran, mahir dalam membaca Al-Quran, akan diakui oleh Allah menjadi ahli Allah, menjadi keluarga Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, innalillah ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai ahli, mempunyai keluarga dari manusia. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa ahli atau keluarga Allah itu ya Rasulullah? Qala, jawab beliau, ahlul Quran, yakni orang yang ahli membaca Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka itulah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah. Masyiral muslimin wal muslimat, para pendengar pemirsa yang saya hormati, dengan membaca Al-Quran apalagi hafal, ini sangat luar biasa juga. Yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka mereka akan bersama-sama malaikat yang terhormat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Janji Allah bagi orang-orang yang selalu mencintai dan rajin membaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya besok di surganya Allah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang tua yang punya putra-putrinya hafal Al-Quran, akan dimasukkan surganya Allah yang tertinggi dan akan diberikan kehormatan, diberi mahkota dan jubah di dalam surga. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang wahafidhi lisan, orang yang dapat menahan lisan atau perkataannya dari perkataan kotor, perkataan fitnah, apalagi namimah, ghibah, caci maki, mengumpat dan lain sebagainya. Adapun dosa fitnah ini pun juga diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Oleh karenanya bagi orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna, dari perkataan jorok, perkataan kotor, perkataan sumpah palsu, berbohong, janji palsu dan yang lain-lain, maka orang tersebut akan dirindukan surganya Allah. Untuk selanjutnya yang ketiga, Nabi katakan wa mut'imil ji'an, yakni orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ajaran Islam adalah ajaran yang luar biasa, adiluhum, mendidik kepada umatnya, kepada kita, supaya kita menjadi orang yang dermawan, orang yang peduli kepada sesama, mau membantu kepada orang-orang yang perlu bantuan atau kepada fakir miskin. Sehingga apabila kita tidak bisa atau bahkan bisa digolongkan kepada orang yang mendustakan agama, kalau kita tidak mau berbagi kepada sesama, artinya
menahan kepada orang lain untuk tidak boleh memberi makan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, dan yang ketiga orang yang tidak mendorong memberi makan kepada orang yang miskin. Masirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedangkan orang yang mau peduli memberi makan kepada sesama, berbagi rasa, ini sudah banyak diberikan pembelajaran di dalam agama kita. Agama yang adiluhum, agama yang penuh syarat dengan perilaku budi pekerti yang sangat luhur, termasuk menjadi orang yang dermawan. Adapun yang terakhir, kelompok 4 yang dirindukan surganya Allah, seperti pada bulan ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wasaimi fi syahri Ramadan, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijanjikan surganya Allah, sehingga apabila kita terus bisa menjaga hal-hal yang merusak, yang membatalkan puasa kita, disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Masirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, kita ingat sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa ternyata ada pintu khusus untuk masukinya bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Masirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Marilah kita bisa dapat meraih paling tidak 1 atau 2. Syukur kalau kita bisa meraih keempat-empatnya. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kita untuk dapat memasuki surganya Allah dengan mudah, insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam